Halo adik-adik dan teman-teman semuanya, izinkan saya membahas tentang materi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Sebelum kita ke pokok bahasan, mari bernalar dulu ya. Jika kalian pernah memecahkan telur ayam, kalian akan melihat bagian dalam telur yang terdiri dari kuning telur dan putih telur. Lalu, bagaimanakah putih dan kuning telur tersebut dapat berkembang menjadi anak ayam setelah menetas? Ternyata di dalam kuning telur terdapat suatu sel yang dinamakan zigot. Sel inilah yang mengalami perkembangan hingga membentuk organ yang menyusun tubuh ayam. Hal ini yang menandakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh dan berkembang. Proses tumbuhnya suatu organisme ditandai dengan pertambahan panjang, massa, dan volume tubuh. Proses pertumbuhan organisme dipengaruhi oleh kegiatan unit terkecil penyusun tubuh yang dinamakan sel. Misalkan saja pada daun tumbuhan terdapat sel kloroplas. Atau pada daun tanaman rhodioscaler akan terlihat celah stomata yang terdiri dari sel penutup dan sel penjaga. Jadi dinamakan sistem organisasi kehidupan makhluk hidup dianalogikan seperti struktur organisasi suatu perkumpulan, di mana terdapat struktur teratas dan struktur terbawah. Pada makhluk hidup, struktur terbawah dimulai dari molekul, kemudian akan membentuk sel, dan selanjutnya jaringan, kemudian organ, sistem organ, kemudian akan membentuk organisme. Selanjutnya, organisme akan menempati suatu ekosistem. Dalam sistem organisasi kehidupan dikenal dengan nama hierarki organisasi, yang merupakan struktur kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Nah, apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Umumnya, sel berukuran mikroskopis atau dapat dilihat di mikroskop. Namun, ada sel yang berukuran makroskopis atau besar, seperti telur burung unta dan sel saraf zarafah yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari 2 jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera, yaitu bakteri dan gagang biru, yang memiliki sel prokariotik. Namun, pada protista, jamur, tumbuhan, dan hewan semuanya terdiri atas sel eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu prokaryote. Pro berarti sebelum dan karyote berarti nukleus. Jadi, sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Contoh dari sel prokariotik terdapat pada bakteri, termasuk cyanobacteria. Sel prokariotik strukturnya lebih sederhana daripada struktur sel eukariotik karena tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Batas sel ialah membran plasma. Di luar membran plasma terdapat dinding sel yang cukup kaku dan seringkali berupa kapsul luar yang biasanya mirip jeli. Sebagian bakteri memiliki flagella, yaitu organel pergerakan. Pili yaitu struktur pelekatan atau keduanya yang menonjol dari permukaan selnya.
Untuk sel eukariotik berasal dari bahasa Yunani juga, dari kata eu yang berarti sejati atau sebenarnya. Sehingga pengertian dari sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Ada perbedaan bentuk dan struktur organel pada sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk sel tumbuhan, terdapat dinding sel atau sel wall, terdapat kloroplas dan terdapat vakuola. Namun, untuk sel hewan terdapat sentriol dan sentrosom. Jadi, organel tersebut yang membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya, bagaimana fungsi dari organel sel tersebut? Pada membran sel berfungsi untuk melindungi isi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Nukleus berfungsi mengendalikan seluruh kegiatan sel dan sintesis protein. Pada sitoplasma berfungsi sebagai sumber bahan kimia yang penting bagi sel dan tempat terjadinya sebagian besar aktivitas sel seperti metabolisme, gerakan, dan biosintesis. Dan retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk transport protein dan sintesis protein. Fungsi organel selanjutnya yaitu retikulum endoplasma halus yang berfungsi sebagai transport dan sintesis lemak serta steroid. Ribosom sebagai sintesis protein, badan Golgi yang berfungsi sebagai ekskresi sel, pembentukan dinding sel, pembentukan lisosom, pengepakan protein, serta sekresi protein, karbohidrat, dan lemak. Selanjutnya, lisosom berfungsi sebagai pencernaan intraseluler yang menghasilkan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel, serta mencerna organel-organel sel yang telah rusak atau sudah tua. Mitokondria berfungsi sebagai sintesis ATP atau energi, tempat terjadinya katabolisme aerob. Sedangkan peroksiksom berfungsi sebagai merombak hidrogen peroksida. Pada sel terdapat organel yang tidak dapat ditemukan di sel tumbuhan, yaitu sentriol dan sentrosom, yang berfungsi sebagai proses pembelahan sel. Sedangkan organel sel pada tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu terdiri dari kloroplas, vakuola, dan dinding sel. Untuk kloroplas berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian vakuola berfungsi tempat menyimpan zat makanan dan air. Dan dinding sel berfungsi untuk memberi bentuk sel serta melindungi isi sel. Nah, itu tadi penjelasan dari sel. Nah, berdasarkan gambar animasi berjalan ini, struktur tubuh mana yang berperan? Ya, tentunya rangka yang terdiri dari tulang dan otot. Tulang dan otot ini akan menggerakkan kita untuk berjalan. Jadi, sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Pada jaringan tumbuhan yang terdiri dari tumbuhan dikotil dan monokotil, terdapat jaringan meristem dan jaringan dewasa. Untuk jaringan dewasa, terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Pada jaringan hewan dan manusia terdiri dari jaringan tulang rawan, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, jaringan darah, jaringan tulang, jaringan saraf, dan jaringan adiposa atau lemak. Selanjutnya, sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi yang sama akan bergabung dan membentuk organ. Organ pada tumbuhan terdiri atas akar, batang, dan daun. Untuk organ tambahan lainnya berupa bunga, biji, dan buah.
Selanjutnya, organ pada hewan dan manusia. Organ pada hewan dan manusia lebih kompleks dan jumlahnya yang lebih banyak daripada tumbuhan. Beberapa contoh organ pada hewan tingkat tinggi dan manusia yaitu lambung, usus halus, hati, jantung, paru-paru, dan ginjal. Setiap organ memiliki fungsi tertentu dan bekerja saling berhubungan dengan organ tubuh lainnya. Tahap selanjutnya, sekumpulan organ yang memiliki peran dan fungsi yang berkaitan akan membentuk sistem organ. Adapun sekumpulan sistem organ yang lengkap akan membentuk suatu organisme. Sistem organ pada tumbuhan dan hewan memiliki perbedaan sebagai berikut. Sistem organ pada tumbuhan terdiri dari sistem fotosintesis, respirasi, gutasi, transpirasi, dan sebagainya. Sedangkan sistem organ pada hewan terdiri dari sistem gerak, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem endokrin, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem indera. Sehingga sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi tertentu.